Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa TV YPIA yang berbahagia rahimakumullah, wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali dalam acara mahar yang pada saat ini kita akan mengambil tema hikmah puasa Ramadan, dan semoga di dalam kita menjalankan ibadah puasa ini akan semakin semangat, namun di satu sisi juga akan semakin berhati-hati, hingga puasa yang kita lakukan itu akan sah secara ilmu fikih, namun juga akan mendatangkan pahala ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, hingga puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar akan mendapatkan lapar dan dahaga. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa di antara tujuan yang pokok di dalam Allah memerintahkan, mewajibkan puasa baik kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada umat-umat sebelumnya adalah dalam rangka untuk mendapatkan ketakwaan. Untuk mendapatkan ketakwaan. Dimana kalau kita lihat di dalam kita menjalankan ibadah puasa itu memang sangat-sangat erat. Amalan-amalan yang kita lakukan tersebut dengan nilai-nilai ketakwaan. Nah, apa sih itu takwa? Sebagian para ulama mengatakan takwa adalah fi'lu ta'atillahi ala nurin minallah yarju sawaballahi wa tarku maksiatillah ala nurin minallah khafatan iqaballahi. Takwa adalah seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya sesuai dengan nur, sesuai dengan hidayah, sesuai dengan bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena mengharap ganjaran pahala darinya, dan meninggalkan kemaksiatan kepadanya, meninggalkan larangan-larangannya berdasar pada nur, cahaya, hidayah, bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena rasa takutnya terhadap azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan demikian kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang menjalankan ketaatan namun tidak didasarkan kepada nur bimbingan Allah, atau seseorang yang meninggalkan kemaksiatan namun bukan berdasar bimbingan Allah,
melakukan taat bukan karena mengharap ganjaran dari Allah, meninggalkan maksiat bukan karena takut dengan adab Allah, maka berarti itu bukanlah ketakwaan. Bukanlah ketakwaan. Nah, di antaranya di dalam kita menjalankan ibadah puasa, di sana ada dua hal ini yang harus kita perhatikan. Terkadang kita menjalankan perintah berkaitan dengan ibadah puasa kita, terkadang meninggalkan larangan, namun di dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan semata-mata berdasarkan nur, cahaya, bimbingan, hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena mengharap pahalanya dan takut khawatir atas adabnya. Maka di dalam kita menjalankan puasa, semisal Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan sesuatu. Yang larangan itu pada asalnya adalah sesuatu yang boleh. Namun karena kita taat kepada Allah, ketika Allah melarang kita dari sesuatu yang boleh pada asalnya dan dalam kurun waktu tertentu, maka kita pun sami'na wa ta'na. Dan apalagi kemudian larangan-larangan Allah yang sifatnya adalah mu'abbad, yang sifatnya adalah abadi, yang sifatnya adalah bukan periodik, akan tapi memang terus-menerus. Maka dengan kita dilatih meninggalkan sesuatu yang asalnya di luar waktu yang terlarang itu kita boleh melakukannya, ini harapannya kita akan bisa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Memang yang larangannya itu adalah sifatnya terus-menerus, sifatnya adalah abadi, sifatnya adalah tanpa dibatasi dengan waktu. Dan ini semuanya kita lakukan dalam rangka mengharap pahalanya dan takut atas adabnya. Satu contoh, kita dilarang makan, minum, kemudian jima, itu kan hanya dalam batas waktu tertentu, mulai dari sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Di luar itu kita diperkenankan untuk melakukannya. Nah, ketika kita di dalam melakukan ini penuh kesadaran bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah, kita sedang menjauhi larangan Allah, maka harapannya di luar bulan puasa itu akan terbawa dan diri kita pun akan terbentuk hingga itu menjadi sebuah karakter kita. Nah, kemudian yang kedua, bahwa orang yang berpuasa itu sebetulnya andai dia akan mengelabui banyak manusia, di hadapan manusia banyak, kita bisa saja supaya kelihatan sedang berpuasa pura-pura lemes gitu ya. Kemudian bibir kita gosok-gosok pakai kain gitu sehingga kelihatan kering dan bahkan mungkin sampai lecet gitu. Namun ketika bersendirian kita makan, minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Namun itu tidak kita lakukan. Kenapa? Meski banyak orang tidak mengetahuinya, dari kalangan makhluk tidak ada yang tahu, kecuali malaikat tentu. Namun kita merasa bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada zat yang maha alim, yang pengetahuannya tak terbatas, tak terhalang, tak terhambat oleh apapun, yang itu akan senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Hingga di dalam Al-Quran semisal Allah mengatakan tidak ada satupun kata yang diucapkan oleh seseorang kecuali di samping kanan dan kirinya itu ada
malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Jadi kita tidak melakukannya, perkara-perkara yang membatalkan puasa itu bukan karena manusia, namun karena bentuk pendekatan kita, takarrub kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita berharap pahalanya dan takut atas adabnya. Nah, yang juga luar biasa bahwa di antara hikmah puasa Ramadan, banyak di antara kita dan hampir-hampir setiap muslim yang memang memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah, biasanya di bulan Ramadan itu mereka akan meningkatkan baik kuantitas atau kualitasnya di dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Boleh jadi ada orang yang sama sekali tidak pernah melakukan qiyamul lail, namun di malam hari dia qiyamul lail, bahkan kemudian bisa melakukannya dengan berjamaah. Yang biasanya hanya melihat handphone dengan berbagai macam ragam yang ditampilkan di dalamnya, namun kemudian dia pun terkadang beberapa saat mau duduk mendengarkan nasihat-nasihat saudaranya sesama muslim untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang biasanya Al-Quran hanya menjadi pajangan di 11 bulan yang lain, kemudian alhamdulillah ketika bulan Ramadan dia pun kemudian mengambilnya, membersihkannya dan kemudian membacanya. Yang biasanya kalau punya uang itu pelitnya bukan main. Padahal uangnya kalau dipakai untuk hal-hal yang lain itu begitu gampangnya keluar. Namun ketika untuk hal yang bermanfaat sulit sekali keluar. Namun ketika bulan Ramadan dia pun kadang undang temannya untuk buka bersama, atau dirinya nyumbang sebagai donatur untuk acara buka bersama misalnya, atau bakti sosial dan yang lainnya. Itu adalah satu hal yang sama-sama tidak kita pungkiri bahwa di bulan Ramadan memang rata-rata kita itu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, semoga di dalam kita semuanya melakukan ketaatan, melakukan ibadah itu ya motifnya hanya satu tadi, itu dalam rangka mengharap pahala ganjaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Rasulullah senantiasa mengingatkan man shoma ramadhana, kemudian man qama ramadhana, wa man qama lailatul qadri, yang semuanya diiringi dengan imanan wa ihtisaban. Keimanannya karena menjalankan perintah-perintah Allah dan karena mengharap ganjarannya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, kalau kemudian seseorang di dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan khususnya itu bisa dengan kriteria yang tadi sudah kita sampaikan, maka semoga dirinya memang betul-betul akan menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, dan akan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang dilakukannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita ya tentang adanya beberapa orang yang akan celaka gitu. Hingga ketika malaikat Jibril itu menyebutkan 3 golongan manusia ini, ya Rasulullah diperintah untuk mengucapkan amin, artinya ya Allah kabulkanlah, maka kemudian Rasulullah pun mengaminkannya. Satu di antaranya adalah man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa ab'adahu Allahu faqul amin faqultu
Amin. Maka malaikat Jibril mengatakan, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun sayang ketika bulan Ramadan telah meninggalkannya, dirinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan kemudian kelak dia akan masuk ke dalam neraka dan semakin jauh, ya dijauhkan dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, semakin dijauhkan dari surganya. Maka Rasulullah diperintah untuk mengucapkan amin, dan beliau pun kemudian mengucapkan amin. Ya Allah, kabulkanlah. Artinya ini merupakan peringatan yang serius dari Rasulullah kepada kita agar di dalam kita menjalankan ibadah puasa itu betul-betul penuh perhatian. Di satu sisi kita menjalankannya penuh semangat, penuh senang, ya, happy, namun juga kita senantiasa waspada dan hati-hati agar jangan sampai melakukan perkara-perkara yang akan menjadikan sebab tertolaknya puasa kita, tidak mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian ada hikmah dibalik meninggalkan syahwat dan kesenangan-kesenangan duniawi dalam waktu tertentu tadi, ya, dalam zamanun muaqqatun, ya, jadi dalam waktu yang terbatas gitu, ya, dalam waktu yang memang ditentukan oleh Allah, dari mulai munculnya fajar shodiq waktu subuh hingga tenggelamnya matahari. Ini kan muaqqat, ya, jadi di dalam meninggalkan beberapa hal yang itu merupakan kesenangan duniawi itu hanya dalam batas waktu tertentu. Nah, seseorang yang ketika menjalankan puasa dengan meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya itu betul-betul karena Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat-sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang beliau menyebutkan hadis qudsi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, Bani Adam ataupun manusia itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya semata-mata karena diriku, dan puasa itu adalah untuk diriku, ya. Maka aku akan memberikan pahala yang spesial bagi orang-orang yang menjalankannya. Padahal secara umum kalau amal soleh itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya sampai lipatan tertentu. Namun ibadah puasa itu akan Allah berikan ganjaran balasan secara spesial oleh Allah Jalla wa'ala. Maka seseorang yang berpuasanya betul-betul iman dan wahtisaban, ya, dia akan mendapatkan ganjaran yang tak terhingga dari Allah Jalla wa'ala. Nah, di antara hikmahnya adalah yang pertama dapat mengendalikan jiwa, ya. Karena seseorang yang senantiasa dalam keadaan kekenyangan, tak pernah merasa haus, kemudian senantiasa memenuhi kebutuhan syahwat-syahwatnya, dan berbagai macam ambisi-ambisi keduniaannya itu terus terpenuhi, keadaan semacam ini akan bisa mengantarkan kepada kufur nikmah, ya, kepada kufur nikmat. Padahal kita tahu dampak dari kufur nikmat yang Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah, ketahuilah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada dirinya. Namun kalau kemudian kufur, ketahuilah adab Allah itu teramat sangat pedih. Kemudian hati akan menjadi sibuk untuk memikirkan hal-hal yang baik, sibuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena kita sedang meninggalkan makan, minum, dan jima yang itu adalah di waktu yang lainnya diperkenankan, maka harapannya kondisi ini akan lebih
menjadikan seseorang lebih ingat kepada siapa yang memerintahkannya, akan lebih ingat kepada apa yang dijanjikan olehnya, ya. Akan lebih ingat untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya dan menjauhi larangannya. Ini dibalik di antara faedah ataupun manfaat dibalik terlarangnya kita untuk senantiasa memenuhi, ya, kenikmatan-kenikmatan duniawi, kebutuhan biologis dan fisik kita. Kemudian di antara faedah hikmah dibalik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia, ya, ini akan melembutkan hati, gitu ya. Ya, akan melembutkan hati seseorang. Kita sering melihat ada orang-orang yang membuang makanan misalnya di tempat sampahnya itu. Di tempat sampahnya di sana masih ada ayam yang utuh, kemudian ada daging, ada macam-macam itu ya. Dibuang begitu saja. Sehingga terkadang ada tukang sampah yang kemudian nemu dan dia pun memakannya. Ya, ataupun ada orang gila dan kemudian korek-korek di situ nemu makanan yang dalam pandangan dirinya tentu sangat berharga. Nah, ini orang-orang yang memiliki kebiasaan semacam itu, ya, dia menghambur-hamburkan untuk membeli makanan, ya, bahkan makanan-makanan yang mahal, baru dimakan sedikit, kemudian dibuang. Mungkin merasa, ini kok kurang asin kah, kurang manis kah, ya kurang dikit aja kemudian dibuangnya. Dia tidak merasa bersalah ya membuang makanan tadi. Padahal misalnya daging ataupun ya makanan-makanan yang mahal yang lainnya lah gitu. Dan pemandangan yang saya kira rata-rata banyak orang memahami, mengetahui gitu ya. Tentu bagi orang-orang yang sudah tahu tentang bagaimana etika makan yang benar, itu akan kemudian ngelus dodo nih bahasa Jawa nih itu. Ketika di walimah-walimah orang kaya itu kita sering sekali melihat ada orang-orang yang biasanya adalah orang-orang yang stratanya itu menengah ke atas, dan notabene mereka bukanlah orang yang banyak ilmu agamanya, ngerti ilmu agama gitu. Biasanya mereka akan mengambil makanan gitu ya, mengambil satu piring ya, kemudian dimakan sebagiannya saja dan kemudian sisanya ditaruh dengan anggapan, nanti kalau saya habiskan dikiranya saya ini orang rakus, dikiranya saya adalah orang yang tidak pernah makan enak ya. Dan apalagi kalau itu menjadi semacam dogma gitu ya, kalau makan itu jangan dihabiskan ya, tapi disisakan ya, supaya kelihatan orang nengrat kah, orang berketurunan darah biru kah, dan seterusnya ya. Ini kan sangat sayang, ini kufur terhadap nikmat Allah. Dan juga sekarang ini banyak orang yang makan itu, tapi yang dimakan sebetulnya adalah makan gengsi itu. Kenapa makan gengsi? Kita ambil satu contoh. Ada varian makanan tertentu yang boleh jadi kualitasnya ya kalau selisih pun sangat sedikit, namun harganya bisa sampai 5 bahkan 10 kali lipat. Kenapa? Karena berbeda tempatnya ya, tempatnya adalah tempat yang dibilang keren kah, tempatnya yang begini begitukah, sehingga makanan itu dimahalkan sekian kali lipatnya. Nah, ini kalau orang yang
ngerti ilmu agama, tentu tidak akan seperti itu. Dia akan lebih memilih makanan yang tadi harganya sangat jauh berbeda, namun kualitasnya hampir-hampir saja, hampir-hampir mirip lah gitu. Dan kemudian sisanya kan bisa dikasih kepada orang-orang miskin kah, orang-orang yang membutuhkan kah, orang yang kelaparan kah, mereka akan lebih bersyukur. Dan ketahuilah orang yang bisa seperti itu dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena bisa membahagiakan orang lain. Dan kemudian yang keempat, orang yang berpuasa itu dia akan banyak mengistirahatkan organ tubuhnya. Satu di antaranya adalah urat-urat yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena tidak terlalu sibuk mengambil ataupun menyetorkan sari-sari makanan yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga gampangnya kemudian saraf-saraf ini akan lebih menyempit. Padahal ketika saraf menyempit ataupun jalan aliran darah itu menyempit, berarti jalannya setan akan semakin sempit pula. Yang berarti kemudian akan lebih menghambat mereka. Di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan ataupun mengalir lewat aliran darah ataupun melewati darah itu mengalir. Semakin sempit itu, maka setan pun akan semakin terhambat di dalam menjalar ke seluruh tubuh kita. Tidak heran kemudian ada orang yang terganggu otaknya, terganggu kakinya, perutnya, macam-macamnya. Kenapa? Karena memang setan bisa saja kemudian mengalir ataupun berjalan melalui aliran darah kita. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memerintahkan kepada orang-orang yang belum mampu menikah, sementara tensi syahwatnya ini, bukan tensi darahnya, tensi syahwatnya itu sudah meninggi sekali. Kalau bahasa Jawanya itu sudah sampai ubun-ubun itu udah mentep-mentep sampai ubun-ubun itu. Maka apa yang Nabi pesankan kepada dirinya? Yang ini sangat berkorelasi dengan sempitnya aliran darah, hingga syaitan pun akan kesulitan dan akan terhambat di dalam menyebar kejahatannya ke seluruh tubuh kita. Baginda Nabi bersabda, ya ma'syar sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, faman lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda, bagi kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, dan kemampuan di sini kriterianya adalah bukan harus kaya raya, namun adalah pertama kemampuan untuk melakukan hubungan biologis, karena sebagian para ulama mengatakan demikian. Dan kemampuan yang kedua adalah kemampuan untuk bisa memberikan kehidupan diri dan pasangannya, memberikan kehidupan untuk diri dan pasangannya, baik yang berupa makan, minum, ataukah tempat tinggal. Dan tempat tinggal tidak harus punya sendiri, mau jadi kontraktor pun tidak masalah. Yang penting memiliki kemampuan untuk mengarah ke sana. Maka bersegeralah untuk menikah. Namun bagi yang memang belum memiliki kemampuan, berpuasalah. Karena dengan puasa itu akan menjadi pemutus
penggebir arus daripada syahwatnya, ya, akan memotong ataupun menghentikan gejolak syahwatnya, minimal adalah akan mengurangi. Nah, semoga dengan sedikit penjelasan mengenai faedah dari kita meninggalkan makan, minum, dan syahwat di dalam kita menjalankan puasa ini, kita akan bisa lebih memahami, kemudian lebih menjiwai, dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan peribadatan kita saat ini khususnya, dan juga ke depan seterusnya, hingga ibadah puasa yang kita lakukan betul-betul akan membuahkan kebaikan ke depannya, baik untuk diri kita sendiri ataupun juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Banyak salah kurangnya mohon maaf, dan setiap kebenaran datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.